Nama saya Ivan Pakpahan, NRP 15 2018 Di sini akan mempresentasikan project komputer mini yang berjudul Line Follower. Oke, pertama kita masuk ke definisi dari line follower. Line follower itu terdiri dari dua istilah atau dua kata. Yang pertama itu line yang artinya garis dan juga follower yang artinya pengikut. Jadi dari kedua istilah ini kita dapat definisikan bahwa line follower adalah robot yang berjalan mengikuti satu garis yang memiliki warna berbeda dari background lintasan yang dilaluinya. Di sini ada ilustrasinya. Jadi ada satu robot yang mencoba untuk mengambil sebuah objek ketika di dalam satu lintasan. Kemudian cara kerja dari line follower. Ini adalah line follower yang saya rancang. Di sini menggunakan input adalah sensor inframerah. Saya letakkan di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian outputnya adalah hobi gear motor. Untuk sensor inframerah, cara kerjanya sangat sederhana, yaitu ketika ada dua kondisi. Ketika sensor inframerah ini dihadapkan dengan benda hitam atau benda yang tidak hitam. Untuk yang pertama pada benda hitam, ketika sensor transceivernya itu mengirimkan cahaya ke objek itu, ke objek benda itu, kalau bendanya warna hitam maka cahaya yang diterima itu tidak dipantulkan, justru diserap. Maka receivernya itu tidak menerima cahaya dari transfernya. Jadi kondisinya ini berbeda dengan ketika benda sensor inframerah dihadapkan dengan benda yang tidak gelap atau terang. Cahaya yang dikirimkan oleh transfernya itu dipantulkan sehingga receivernya itu menerima cahaya dari transfer. Nah, kemudian untuk outputnya hobi gear motor yang dikendalikan oleh motor driver L289N, kemudian disambungkan dengan microcontroller Arduino. Nah, ini kondisi-kondisi tertentu pada line follower. Nah, yang pertama kita namakan 1 dan 2 itu adalah sensor inframerah. Yang satu sensor inframerah sebelah kiri dan yang kedua itu sensor inframerah sebelah kanan. Jadi ketika keduanya tidak menyentuh jalur, maka kondisi hobi gear motor itu 1 atau high. Jadi keduanya stabil maju. Kemudian ketika nomor 2 itu menyentuh jalur, maka hobi gear motor sebelah kanan itu juga berubah menjadi nilai 0, yang artinya berhenti atau nanti dikondisikan sebagai mundur. Jadi posisinya belok kanan. Kemudian yang selanjutnya, ketika nomor 1 atau sensor inframerah sebelah kiri menyentuh jalur, maka hobi gear motor sebelah kiri juga akan mundur atau berhenti. Kondisi ini dinamakan belok kiri. Kemudian ada satu lagi yang tidak saya munculkan, yaitu ketika kondisinya keduanya menyentuh jalur, maka hobi gear motornya pun akan berubah menjadi nilai 0 untuk keduanya. Kemudian ini skemanya. Saya menggunakan microcontroller yang akan disambungkan ke input sensor inframerah dan juga motor driver L298N yang akan mengendalikan hobi gear motor. Setiap pin akan disambungkan ke pin-pin yang digunakan. Kemudian source code-nya, yang pertama kita menginisiasikan bagi variabel ataupun pin yang akan digunakan. Kemudian device setup, kita inisiasikan pin yang sudah dinyatakan sebelumnya atau kita tentukan sebelumnya menjadi output atau input. Kemudian di loopingnya kita masukkan pengontrol arahnya, baik itu ketika diam ataupun maju. Jadi misalnya saya baca dari kondisi pertama, jika kondisi inframerah kanan itu high atau menyentuh jalur, maka dan juga yang sensor inframerah sebelah kiri itu menyentuh jalur, maka keduanya itu akan berhenti. Itu dinyatakan di digital write NA low sama digital write NB low, yang artinya NA sama NB ini kita nyatakan sebagai PWM. Jadi kalau PWM nya low berarti dia tidak berjalan sama sekali.
Kondisi kedua, ketika inframerah sebelah kanan tidak menyentuh jalur dan sebelah kiri tidak menyentuh jalur juga, maka enable A itu high, enable B high, kemudian in1 dan in2 itu sama serupa sama in3 sama in4 yaitu maju, maka keduanya stabil untuk maju. Kemudian yang ketiga itu jika sensor sebelah kanan menyentuh jalur, sensor sebelah kiri tidak, maka mundur kanan itu in1 in2 low high, in3 high, in4 low. Jadi ini kita bisa simpulkan bahwa dia belok sebelah kanan karena dia mundur kanan maju kiri, maksudnya maju roda kiri mundur roda kanan, jadi dia belok kanan. Kemudian yang berikutnya itu start kanan low, start kiri high, itu artinya inframerah sebelah kiri menyentuh jalur, inframerah sebelah kanan tidak, maka posisinya itu maju kanan dan juga mundur roda kiri. Ini kita bisa simpulkan sebagai belok kiri. Kemudian kita masuk ke demonya. Ini demo yang sudah dikerjakan. Terjadi ada apa ya? Gerakannya itu menjadi zigzag itu karena jalurnya itu hampir lebar jalurnya itu hampir sama dengan lebar antara sensor inframerah kiri dan juga sensor inframerah sebelah kanan. Jadi dia zigzag. Ini lagi. Another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realign. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Can I leave it all behind? Follow all the leading signs. Let the darkness go in, and the light is closing in. Tell me where you're going. Won't be a simple voyage. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.